Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aranda Bimantara dari kelas IPA TKJ2. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam ke Filipina sebelum masa penjajahan. Pada mulanya, seorang mubalik yang bernama Tuan Masaika datang ke wilayah Kepulauan Sulu Selatan. Saat itu, Pulau Jolo, salah satu pulau besar di gugusan Kepulauan Sulu, menjadi pusat kekuasaan Rapasipat atau biasa disebut dengan Raja Sri Paduka. Selain itu, penduduk daerah tersebut kebanyakan masih menganut animisme. Tuan Masaika diterima dengan baik dan bahkan dihormati masyarakat setempat. Setelah namanya kian tenar, pihak istana mengizinkan untuk tinggal. Malahan, dia lalu dinikahkan dengan seorang putri Rapasipat. Kalangan bangsawan setempat pun berhasil diislamkan. Keturunan Tuan Masaika akhirnya menjadi penyebar Islam di Filipina. Narasi tersebut dikuatkan oleh penemuan berupa batu nisan atas nama Miqbal dari tahun 1310. Artefak ini ditemukan di dekat Jolo. Menurut Saifullah Shah, adanya batu nisan tersebut menjadi salah satu bukti arkeologis tentang masuknya dan berkembangnya Islam di Filipina. Nama penting lainnya adalah Karim Al-Maktum, mubalik yang bergelar Syarif Aulia. Itu diketahui berasal dari Arab. Dia diterima dan akhirnya menetap di lingkungan bangsawan Tagimaha di Buansa. Kedatangannya juga dianggap para peneliti sebagai permulaan dakwah Islam di Filipina. Awalnya, Karim Al-Maktum menginjakkan kaki di Pulau Simunul yang kini termasuk provinsi Tawatiwi di Filipina pada tahun 1380. Lantas di sana dia membangun masjid pertama dan tertua di Filipina bersama para penduduk lokal. 10 tahun kemudian, datang seorang bangsawan dan pendakwah dari Minangkabau di Filipina Selatan. Namanya yaitu Raja Baguinda. Dia tiba bersama dengan beberapa orang pengikutnya ke Kepulauan Sulu sekitar tahun 1400. Dikisahkan Raja Baguinda bersama dengan Al-Karim Al-Maktum bekerjasama untuk memajukan Islam di Buansa, yaitu bagian utara Pulau Sulu. Kemudian Raja Baguinda diangkat menjadi pemimpin Buansa. Beberapa tahun kemudian, datang lagi seorang dai Arab bersama Sayyid Abu Bakar ke Buansa, Sulu sekitar tahun 1450. Sebelumnya dia telah melakukan perjalanan dari Palembang, Sumatera Selatan, dan Brunei. Sayyid Abu Bakar ahli agama Islam. Raja Baguinda pun tertarik untuk menikahkan putrinya dengan tokoh tersebut. Pada akhirnya, Sayyid Abu Bakar menjadi raja berikutnya di Sulu dengan gelar Sultan Syarif. Sejak tahun 1500, Kesultanan Sulu kian mapan terbentuk, yakni dengan menyatukan kelompok-kelompok masyarakat muslim yang tersebar di pulau-pulau Filipina Selatan. Tidak hanya di wilayah Kesultanan Sulu, Islam juga berkembang di Pulau Mindanao. Dikisahkan penduduk Mindanao sudah cukup banyak yang muslim, tetapi mereka masih terjun pada sinkretisme saat itu. Untuk itu, menyebarlah gerakan dakwah yang dimotori Syarif Muhammad Kebungsuan. Dia merupakan seorang Arab Melayu yang ikut menyebarkan Islam di Filipina Selatan. Pada 1515, dia mendirikan Kesultanan Maguindanao. Di bawah pemerintahannya, sistem hukum Islam mulai diberlakukan secara menyeluruh. Hikmah penerapannya tertuang dalam dokumen Maguindanao Code of Law atau Luaran. Sistem tersebut didasarkan pada kitab-kitab rujukan umumnya, yakni mazhab Syafi'i dan hal fikih. Tidak hanya sebagai pemimpin, perannya juga meliputi dakwah Islam, khususnya meluruskan penerapan agama di Mindanao. Pengetahuannya yang luas tentang Islam membuatnya menjadi rujukan di kalangan masyarakat. Sekian cerita dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.